Oh yeah, welcome back to Unique TV. Halo, apa kabar Sobat Unik? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dalam kesempatan kali ini, gue akan membahas alur cerita yang bergenre fiksi ilmiah yang bakal membuat kaum Adam akan betah menonton film ini. Kenapa? Sebab film ini menyuguhkan wanita muda yang sangat cantik yang bisa jadi bakal mengecorotkan kalian semua. Dan film ini juga bisa dijadikan inspirasi untuk kaum hawa bagaimana menjadi wanita yang cantik, tampil muda, bersinar layaknya seperti Mimi Peri. Sebelum gue mereview film ini, persiapkan dahulu kota Anda, pasang handsfree Anda, serta pastikan kabelnya tidak menggulung. Dan taruh tisu sebelah kanan dengan posisi rebahan yang baik dan benar. So, check it out! Di awal film, terlihat dua teman saling mengobrol. Sophia yang bercita-cita ingin melihat langit siang dan malam hari, sedangkan Vivian bercita-cita ingin menatap bulan dengan kamu di sampingku. Ketika bel berbunyi, mereka bersiap-siap untuk membersihkan wajahnya, berbaris secara bergantian. Sophia yang memiliki penglihatan kurang baik tak sengaja menjatuhkan krim cuci mukanya. Vivian yang seharusnya giliran ia untuk mencuci muka malah menolong Sophia. Saat kembali ke Westapel, bel pelanggaran pun berbunyi. Vivian akhirnya dibawa penjaga untuk dihukum tanpa pembelaan dari Sophia sedikit pun. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan gadis cantik yang sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Mereka berkumpul di sebuah ruangan sambil menundukkan kepalanya ke bawah. Datanglah seorang ibu-ibu yang bernama Brixie yang mengumumkan siapa saja yang naik kelas ke level 16, yaitu Rita, Eva, dan Vivian. Di level 16 mereka mendapatkan teman-teman baru, namun dikejutkannya bahwa salah satu di antara mereka terdapat Sophia, bekas teman dekat Vivian semasa di level 10. Kemudian mereka meminum sebuah pil yang katanya itu adalah vitamin untuk kesehatan tubuh dan mencegah penyakit, lagi-lagi sambil menghadap kamera atau mata elang. Bel berbunyi. Berkumpul kembali di sebuah ruangan sambil menundukkan kepala mereka, Ibu Brixie datang untuk mengumumkan sebuah kabar gembira, yakni bahwa sebentar lagi akan datang sponsor untuk memilih di antara mereka untuk diadopsinya. Sementara itu, Ibu Brixie memberikan sebuah gaun putih yang masing-masing terdapat nama mereka. Namun, ada sesuatu yang aneh, ternyata mereka tidak bisa membaca. Terbukti saat Grace yang bertanya apa tulisannya. Di suatu momen, saat mereka mengerjakan masing-masing tugas, Sophia menghampiri Vivian yang sedang asik mencuci pakaian. Sophia meminta Audrey untuk bertukar tugas. Sophia dengan sengaja melakukannya agar dapat berbicara dengan Vivian. Vivian yang masih kesal dengan Sophia semasa di level 10 lalu, berusaha menghindar pembicaraan. Namun Sophia yang merasa yakin bahwa Vivian bisa menjaga sebuah rahasia, ia pun bilang bahwa jangan minum vitaminnya. Di hari berikutnya, kembali para dede-dede gemes ini berbaris untuk meminum vitamin. Benar saja, Vivian memuntahkan kembali pil vitaminnya tersebut. Saat menjelang malam, Vivian yang biasa mengucapkan good night kepada temannya yaitu Eva yang tepat tidur di sebelahnya tidak merespon sama sekali Vivian. Sophia yang juga tidak meminum vitaminnya pun terbangun dan bilang mereka semua tuh tidak akan pernah bangun, dan memperingati Vivian kalau pintu terbuka, berpura-puralah untuk tidur. Saat pintu terbuka, Ibu Brixie masuk bersama dua orang penjaga untuk menggotong siapa saja yang ditunjuknya. Yang salah satunya ialah Vivian yang dipilih oleh Ibu Brixie. Kemudian terlihat Ibu Brixie membawa sponsor yang ternyata bukan untuk mengadopsi mereka, melainkan untuk menjualnya. Terlihat shock ketika Vivian mengetahui hal yang sebenarnya. Sophia yang tidak mendengar suara pintu dikunci ingin mengajak Vivian untuk keluar dari asrama. Namun berakhir dengan perdebatan antara Vivian dengan Sophia. Tak lama penjaga pun kembali ke kamar mereka. Dan kali ini Brixie membawa Sophia. Vivian yang mengetahui hal tersebut mengikuti mereka dengan pintu tidak terkunci. Vivian yang takut akan mata elang alias CCTV tersebut akhirnya memberanikan diri berlari tepat di depannya.
Keesokan harinya, Vivian terlihat mengantri, menunggu giliran namanya untuk dipanggil Dr. Miro. Dr. Miro adalah seorang spesialis ahli kecantikan dan dokter bedah. Ialah satu-satunya dokter di asrama ini yang bertanggung jawab atas kesehatan para dede-dede gemes ini di asrama ini. Singkat cerita, setelah dari ruangan dokter, tepat di hari ketiga yaitu moving time, mereka disuguhkan sebuah film klasik yang sejak dulu ditontonnya. Sampai-sampai mereka semua pun hafal dari setiap dialog kata-kata di film tersebut. Saat malam tiba, sebelum bobo mereka berbicara mengenai rencana selanjutnya. Vivian yang telah berhasil melewati CCTV tanpa membunyikan alarm itu merupakan suatu perkembangan yang bagus. Hanya saja membutuhkan sebuah kartu untuk membuka pintunya. Besoknya, saat mereka sedang bermain, salah satu dari mereka yaitu Veronica mengalami kejang-kejang dan muntah-muntah setelah diberikan suntik vaksin dari dokter. Sophia yang menyadari hal itu seperti hal yang ganjil, mencurigai kalau itu bukanlah sebuah vaksin. Terbukti dari bekas suntikan terlihat seperti luka yang melebar. Lalu Sophia bercerita kalau setiap malam setelah mereka tidur lelap, salah satu penjaga yang berjalan pincang masuk ke kamar sendirian dan menyentuh setiap bagian tubuh dari para gadis, dan bel pun berbunyi. Dan keesokan harinya tiba untuk mereka menemui Dr. Mori kembali untuk protokol kesehatan. Vivian yang dinyatakan sehat, namun Dr. Mori tetap memberikan vaksin. Vivian di sini terlihat membantah dan melawan setiap dari perkataan Dr. Mori. Dan akhirnya Vivian diberikan suntikan yang berisikan obat bius. Kepala Vivian terasa berat, penglihatan seperti melabur. Nampaknya itu bukanlah obat bius biasa, lantaran saat Vivian berbicara seperti sedang mabuk dan tidak bisa mengendalikan perkataannya. Sehingga salah satu temannya yang melihat, yakni Eva, melaporkan hal tersebut ke Ibu Brixie mengenai perilaku yang buruk. Dan akhirnya Vivian dihukum oleh Ibu Brixie, dikurung di sebuah ruangan kecil yang berpintukan besi. Lalu scene berpindah. Diperlihatkannya Ibu Brixie sedang berbincang dengan Dr. Mori yang membicarakan tentang seseorang yang bernama Alex, yang menurut Brixie ia sepertinya sedang memerasnya, sehingga bisnis yang sedang dijalankannya ini merugi berat. Saat malam tiba, benar saja si penjaga yang berjalan pincang masuk ke kamar untuk ritual nafsu bejatnya. Sophia dari belakang pun mencekiknya dengan tali yang ia buat. Mereka pun terjadi kejar-kejaran dan baku hantam. Dengan hasil Sophia mendapatkan kartu milik penjaga itu. Lalu keesokan harinya mereka dikumpulkan dan menyatakan bahwa Sophia menjadi seorang pengkhianat. Dan sebagai hukumannya mereka membawa Rita ke ruangan bawah untuk dihukum. Brixie yang merasa kesal akhirnya memberikan pil obat tidur kepada para gadis tepat di depan matanya. Dan Vivian yang agar tidak tertidur melukai tangannya sendiri dengan sebuah jepitan yang ia miliki, dan mencari sebuah kartu yang dicuri oleh Sophia. Dikira Vivian dengan kartu di tangannya bisa bernapas lega. Namun siapa sangka kartu itu sudah tidak aktif lagi dan tidak berfungsi. Tanpa habis akal, Vivian membuka baut dari setiap engsel di pintu kamarnya. Saat Ibu Brixie berada di ruangan Dr. Mori, terjadi baku hantam antara Vivian dengan Ibu Brixie, yang dimenangkan oleh Vivian dengan menghantamkan sebuah lampu kerja tepat di kepala Brixie dan menyuntikkan obat bius kepada Brixie. Dan terjadilah kejadian epik di film ini. Vivian yang menyelamatkan Sophia, dan Sophia merasa terharu karena benar-benar dianggap sebagai teman berharganya. Dan kemudian mereka tak sengaja masuk ke sebuah ruangan yang terlihat seperti ruangan bedah, dengan meja tidur yang ditutup oleh sebuah kantong plastik yang bertuliskan sebuah nama temannya, yakni Rita. Saat dibuka, ternyata itu adalah jasad Rita yang sudah dikuliti wajahnya. Dan setelah mengetahui rahasia asrama tersebut, Vivian ingin cepat-cepat keluar. Namun Sophia meminta kepada Vivian untuk menunggunya, karena ia ingin mengajak semua para gadis keluar dari tempat mengerikan itu. Sophia yang berpura-pura utusan dari Ibu Brixie yang bermodalkan sebuah kartu merah di tangannya berhasil mengumpulkan para gadis. Di sebuah ruangan, Vivian menemukan sebuah rekaman yang ada di televisi yang menjelaskan bagaimana mendapatkan peremajaan wajah secara penuh dengan hasil yang permanen dan tahan lama, yakni dengan mencangkok wajah.
Sophia yang berusaha menjelaskan kepada para gadis bahwa ini adalah bukan sekolah, melainkan seperti penjara. Namun tidak ada satupun yang mempercayainya. Tak lama, Vivian masuk membawa Ibu Brixie sebagai saksi bahwa tempat ini sangat mengerikan dan membunuh setiap dari para gadis untuk diambil kulit wajahnya. Kemudian, mereka mengurung Ibu Brixie di tempat Vivian yang waktu itu dikurung. Dan saat mereka tepat di pintu keluar, Eva tidak sengaja membuka pintu dan membunyikan alarm dengan keras. Mereka pun berlari berhamburan keluar terbirit-birit tanpa arah, sambil dikejar-kejar oleh para penjaga. Dalam pelariannya, Sophia tidak sengaja terluka dan bersembunyi di sebuah ruangan yang terkunci rapat oleh sebuah kayu. Tak lama, Dr. Mori datang untuk membujuk Vivian untuk kembali. Ia bilang ia telah menyelamatkannya dari kemiskinan dan orang tua yang sangat kejam. Namun Vivian membantah. "Berapa harga dari wajahku ini, dokter?" Dr. Mori mengatakan ia telah menginvestasikan 16 tahun lamanya untuk mendapatkan wajah cantik yang dimiliki oleh Vivian. Dengan pisau di tangannya, Vivian tidak segan untuk melukai wajah cantiknya itu di depan Dr. Mori. Dan mereka pun pergi meninggalkan Vivian dan Sophie. Paginya, seseorang mendobrak dan membuka pintu itu. Dan ternyata itu adalah seorang polisi. Mungkin para gadis yang keluar dengan selamat telah melaporkan kejadian ini dengan polisi. Di bawah rintik-rintik hujan dan sinar matahari, mereka berdua bergandengan tangan, saling menatapi langit yang begitu indah. Siap hidup di kehidupan yang sebenarnya. Dan film pun tamat. Bagaimana Sobat Unik mengenai film yang barusan kita bahas ini? Apa yang kalian dapat dalam film tersebut? Saya pribadi dapat sebuah pelajaran, yakni cantik itu relatif, tidak melulu tentang fisik, warna kulit, bahkan ras. Melainkan cantik dapat dilihat dan diraih dengan hati dan pikiran yang bersih. Kami segenap jajaran Unik TV mengucapkan terima kasih. Dan apabila kalian punya rekomendasi film untuk kami ceritakan alur ceritanya, silakan komen di bawah ya. Tinggalkan jejak dengan subscribe, like, dan share. Bye-bye.